Kenapa kok ju dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ju seperti itu? Ada huruf mim sukun, setelahnya huruf ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung bisa dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala doa-doanya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut nantinya bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Makkah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bagi yang masih belum lancar di dalam membaca Al-Qur'an, di sini kami merekomendasikan mushaf Al-Qur'an yang sangat bagus sekali untuk dimiliki di rumah guna untuk melatih agar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Seperti yang kita lihat bahwasanya di dalam Al-Qur'an ini telah dilengkapi dengan 2 tulisan Arab. Jadi ada huruf Arab yang disambung yang seperti pada umumnya kita lihat di dalam Al-Quran. Kemudian juga ada huruf Arab yang terpisah-pisah. Kemudian juga ada tulisan Latinnya juga. Jadi nanti ketika kita belum lancar dalam membaca Al-Quran, kita baca dulu tulisan huruf Arab sambungnya. Kemudian ketika kita bingung apa nih bacaannya kayak gitu, sehingga menyebabkan terbata-bata, baca dulu tulisan huruf Arab yang terpisah-pisahnya itu. Kemudian kalau masih bingung juga, baca tulisan Latinnya, baru baca kembali tulisan huruf Arab sambungnya. Atau nanti berminat bisa langsung diklik ya, karena produknya telah kami cantumkan di dalam video ini. Bisa langsung diklik dan bisa langsung untuk dibeli mana atau berminat. Kemudian juga ada buku-buku tajwid yang telah kami cantumkan juga di dalam video ini. Jadi minimal adalah 1 di rumah kayak gitu, pegangan buku tajwid, supaya kalau kita lupa bisa segera membukanya kembali. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya. Sekarang ini kita masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-66. Karena pada surah Ali Imran ayat yang ke-66 ini kemarin kita bagi menjadi 2 bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Targetnya semoga langsung bisa dipahami dengan mudah. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-66 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini sampai selesai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falima tuhajjuna fima laysa
laysa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sekarang mari bersama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini falimatu ha. Ha ini namanya adalah mad lazim kilmi mutsaqqal atau mad lazim kalimi mutsaqqal. Panjangnya mad lazim kilmi mutsaqqal atau kalimi mutsaqqal itu dipanjangkan dengan panjang 6 harokat. Nah, namun yang perlu untuk kita ketahui dulu kenapa kok ha dibaca panjang. Nah, ini dia pada awalnya tuh namanya mad tabi'i. Namun karena ada sesuatu yang menyebabkan perubahan dari mad tabi'i menjadi mad lazim kilmi mutsaqqal. Nah, yang perlu tuh kita ketahui dulu kenapa kok ha ini dibaca panjang. Apa tanda panjangnya ha seperti itu. Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Huruf madnya itu apa-apa saja yang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Nah, kemudian huruf-huruf mad itu nantinya di dalam Al-Quran itu bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu dari segi tulisan huruf madnya itu ada kelihatan gitu. Nah, kami jelaskan dulu cara memahami rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam. Rumus 1 yang warna hitam, di situ kan dapat kita lihat ada ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Jadi kalau baca Al-Quran ada ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu waw sukun atau waw mati, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, tadi kami katakan ya, di dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu dari segi tulisan huruf madnya itu ada kelihatan kayak gitu. Kemudian nantinya di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang ya, pada mad tabi'i, bisa juga huruf-huruf madnya itu dia tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Jadi untuk menunjukkan tanda panjang, huruf madnya itu hanya dikira-kirakan. Diganti dengan tanda-tanda panjang seperti yang warna-warna biru itu. Jadi pada mad tabi'i, tanda panjang yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam. Jelmaan daripada yang warna hitam pada dasarnya kayak gitu supaya lebih mudah untuk dipahami. Sedangkan ha ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hitam. Kami jelaskan sekali lagi dengan lebih mendetail dan pelan-pelan. Cara memahami rumus 3 yang warna hitam, di rumus 3 warna hitam kan di situ dapat kita lihat bahwasanya di situ ada alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah. Ada tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathah di situ ada titik-titik tuh. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Sebab dia memiliki harokat fathah itu tadi. Sebab dia memiliki tanda baca fathah itu tadi. Tapi kita perlu memahaminya itu dari awal supaya tidak sampai salah kayak gitu. Jadi rumus 3 warna hitam dapat kita simpulkan kalau kita baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang kayak gitu. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Ini kita bertemu dengan alif nih. Nah, cuman di sini alifnya itu disambung dengan huruf H. Namun nanti ada juga alifnya yang disambung, ada juga alifnya yang tidak disambung kayak gitu. Jadi jangan berfokus pada sambung menyambungnya, jangan. Terpenting ada alif nih. Nah, baca Al-Quran kita bertemu alif. Sebelum alif di sini ada ini nih, ada huruf yang memiliki harokat fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Di sini untuk huruf yang memiliki harokat fathah adalah huruf H, sehingga H dibaca panjang. Ini baris miring di atas
huruf nih namanya harokat fathah, atau biasanya juga disebut dengan tanda baca fathah atau baris fathah, itu maksudnya sama saja. Ingat ya, jadi kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka hurufnya dibaca panjang, misalnya ha dibaca panjang. Tuh ha kayak gitu. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf yang bertasydid tapi di dalam satu kata, maka dia berubah menjadi mad lazim kilmi mutsaqqal. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata. Mad lazim kilmi mutsaqqal. Cara membacanya dipanjangkan dulu dia dengan 6 harokat, panjangnya 6 harokat. Kemudian ujungnya itu dikasih naber. Jadi dikasih tekanan. Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi dibandingkan huruf-huruf di sampingnya. Di antaranya pada mad lazim kilmi mutsaqqal ini. Tuh hajjuha gitu, di ujungnya itu tekan berat. Hajju seperti itu. Kemudian ju dibaca panjang. Kenapa kok ju dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ju seperti itu? Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Di rumus 2 warna hitam, di situ kan dapat kita lihat bahwasanya di situ ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah tuh, ada tanda baca dhammah. Di bawah tanda baca dhammah ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki harokat dhammah itu tadi. Tapi kita perlu memahami dari awal. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Seperti itu cara memahami rumus 2 warna hitam. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini nih. Baca Al-Qur'an kita bertemu dengan huruf waw sukun atau huruf waw mati. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini atau tanda huruf mati. Jadi kalau membaca Al-Qur'an bertemu waw sukun, sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini. Ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah atau tanda baca dhammah atau baris dhammah. Jadi kalau ada waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Sehingganya ju dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 2 warna hitam. Juna fi ma kayak gitu. Fi dibaca panjang. Kenapa kok fi dibaca panjang? Apa tanda panjangnya fi? Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Kami jelaskan kembali cara memahami rumus 1 yang warna hitam. Di rumus 1 warna hitam, di situ dapat kita lihat bahwasanya di situ ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh, ada baris kasroh tuh yang baris miring tuh. Di atas baris kasroh di situ kan ada titik-titik tuh. Titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki baris kasroh itu tadi. Tapi kita perlu memahaminya dari awal. Jadi rumus 1 yang warna hitam dapat kita simpulkan bahwasanya kalau kita baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf ya sukun atau huruf ya mati, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Seperti itu. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Kita baca Al-Qur'an nih, bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun atau huruf ya mati. Kemudian sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini nih, ada harokat kasroh baris miring di bawah huruf. Harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Huruf yang memiliki harokat kasroh yang huruf fa ini kan, maka kita baca panjang 2 harokat fi seperti itu. Ingat ya, kalau ada ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka hurufnya yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Fi dibaca panjang, mad tabi'i sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Fi ma dibaca panjang. Kenapa kok ma dibaca panjang? Harusnya di sini Bapak Ibu sudah tahu nih, sudah dapat mengira-ngira kenapa kok ma dibaca panjang. Penjelasannya kurang lebih sama dengan ini. Ha kenapa kok dibaca panjang? Ma kenapa kok dibaca panjang? Kembali lagi ke rumus 3 warna hitam. Karena di sini ada alif nih ya. Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu alif ya, sebelah sini ada alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini.
ada harokat fathahnya, ada tanda baca fathah. Kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Untuk di sini huruf yang memiliki harokat fathah, huruf yang memiliki tanda baca fathah adalah huruf mim kan? Soalnya huruf mim dibaca panjang, ma kayak gitu. Fi ma. Nah, sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Fi ma laisa lakum. Di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya ada tanda sukun. Sebelumnya di sini harokat fathah nih, tanda baca fathah. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin itu jumlahnya ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 2. Nah, sudah dapat Bapak Ibu simpulkan pastinya ya. Sudah dapat Bapak Ibu lihat tuh yang di kotak nomor 2. Di situ ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Maka itulah huruf lin. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Baca Al-Quran kita bertemu dengan huruf ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini nih. Ada harokat fathah ini, ada tanda baca fathah ini. Maka huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya huruf lin. Kita baca lunak lembut. Laisa lakum bihi ilm. Kemudian di sini ada huruf mim sukun, setelahnya huruf ba. Nah, perhatikan media gambar di samping. Nah, perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya hukum mim sukun ya, atau hukum mim mati. Hukum mim sukun itu cuman ada 3 bentuk hukum. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu, kalau kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf mim sukun, maka akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Di mana ada mim sukun terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Dan hukum mim sukun hanya ada 3. Yang nomor 1 mim sukun setelahnya huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Nomor 2 mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Nomor 3 kalau ada mim sukun setelahnya tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dengan huruf mim, maka semua hukumnya idhar syafawi. Nah, di sini pasti Bapak Ibu sudah tahu nih hukumnya apa. Mim sukun setelahnya huruf ba. Nah, kita lihat media gambar yang di kotak nomor 1-nya itu. Mim sukun setelahnya huruf ba. Hukumnya ikhfa syafawi, maka dibaca dengan dengungan. Jadi di bagian kumnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak ya, kira-kira sepanjang 2 harokat. Kum bihi kum. Nah, kita dengungkan, kita kunahkan. Bi-nya pendek ya. Kumnya yang kita kita dengungkan, kita panjangkan sejenak. Kum bihi, seperti itu. Kemudian hi dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasirah atau mad silah sughra. Panjangnya juga dia sama dengan mad tabi'i, untuk panjangnya sama dia panjangnya dengan 2 harokat. Nah, ini huruf H, ini huruf H dhamir. Kemudian huruf H dhamirnya itu dia diapit oleh 2 huruf yang berharokat, oleh 2 huruf yang hidup. Nah, jadi di sininya nih hurufnya bukan huruf sukun, bukan huruf mati di sini, atau sebelah sininya bukan huruf sukun juga, dia bukan huruf mati juga. Nah, dia diapit oleh 2 huruf yang hidup. Maka hi ini dia menjadi mad silah qasirah. Nah, karena dia ada huruf ha dhamir yang diapit oleh 2 huruf yang berharokat, bukan huruf sukun. Sehingganya tapi kalau misalkan nanti di sininya nih misalkan hamzah, nanti dia menjadi mad silah tawilah. Cuman kan di sininya bukan hamzah kan, maka hi ini menjadi mad silah qasirah, mad silah sughra. Tapi mad silah itu berlaku tanda panjangnya kalau kita wasolkan. Nah, kalau kita wakofkan gugur tanda panjangnya. Misalnya nih kita berwakaf, berhenti di mad silah, maka ini kita baca bih, lakum bih. Nah, bih gitu. Sukun jadinya. Nah, tapi kalau kita wasol kan, baru berlaku tanda panjangnya. Lakum bihi ilm. Nah, kita teruskan kayak gitu. Nanti kita tidak berhenti ya, tidak berwakaf, berlaku tanda panjangnya. Tapi kalau berwakaf di mad silah, maka dia tidak berlaku tanda panjangnya. Nah, tanda panjangnya apa nih kayak gitu. Nah, ini nih. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran, di bawah hurufnya itu ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat kasroh. Ada tanda harokat kasroh. Bentuknya berdiri di bawah huruf. Nah, maka
huruf tersebut dibaca panjang. Jadi ingat ya, kalau ada huruf di bawahnya ada tanda seperti ini dibaca panjang nih. Karena ada harokat kasroh berdiri yang berbentuk alif kecil. Bihi ilm, seperti itu. Kemudian ini kita baca ilm. Jangan dibaca ilmun baru berwaqaf, baru berhenti. Jangan. Tapi kita baca ilm seperti itu. Huruf mimnya kita sukunkan, kita matikan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwaqaf, berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Ini kita baca Al-Quran, berwaqaf kita, berhenti kita di huruf mim. Huruf mim ini tidak dibaca panjang. Apa tadi kami katakan? Kalau berwaqaf, kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan. Sehingga kalau berhenti di huruf mim kita baca ilm, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf. Bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu, berhenti dulu, kita ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Al-waqfu aula. Kemudian di sini kita baca wallah, jangan dibaca wallah, jangan. Tapi kita baca wallah. Ditebalkan lafaz Allahnya. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita bertemu dengan lafaz Allah, ini ada lafaz Allah nih ya. Jika sebelum lafaz Allah, kalau sebelum maka berarti yang berposisi sebelah sini nih ya, sebelah kanan. Ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah di sini ada ini nih, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal, dibaca tabkhim. Jadi huruf lam jalalahnya itu dibaca tebal, dibaca tabkhim ya. Sehingga kita baca wallah, jangan dibaca wallah, jangan. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk tanda baca. Pertama ini tanda baca fathah, ini harokat fathah. Itu yang dapat menebalkan lafaz Allah. Yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah itu adalah harokat dhammah. Harokat dhammah itu bentuknya itu seperti ini. Seperti ini ya, harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Nah, jadi kita kalau baca Al-Quran ya kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah sebelah sininya nih ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah gitu ya. Atau harokat fathah seperti ini, maka lafaz Allah huruf lam jalalahnya dibaca tebal, dibaca tabkhim. Sehingga ini kita baca wallah seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam setelahnya huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam termasukkan ya Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf syamsiyah, huruf lam. Termasukkan. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam, dikarenakan huruf lam ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah, karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham syamsi. Lamnya lam syamsiyah. Jadi dia dibaca idgham. Jadi cara membacanya itu dari wa langsung masuk ke huruf syamsiyah, yakni huruf lam ini. Huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Wallah, seperti itu. Ini alif lam bertemu dengan huruf lam, dikarenakan huruf lam yang ada tanda bacanya ini termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah. Alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, hukumnya alif lam syamsiyah. Wallahu ya'lamu wa antum. Di sini lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Soalnya lafaz Allah dibaca panjang. Wallah mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 yang warna biru. Wallahu ya'lamu wa antum. Nun sukun setelahnya di sini huruf ta. Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya nun sukun, dan juga di situ ada bacaannya tanda baca tanwin. Dan di situ dapat kita lihat tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Sudah kami kasih nomor itu untuk tanda baca tanwinnya.
Nomor 1 baris 2 nanti letaknya dia di atas huruf, itu namanya fathatain. Nomor 2 baris 2 letaknya di bawah huruf, namanya kasrotain. Yang nomor 3 tuh namanya dhammatain. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Kecuali nanti misalnya kalau ada tanwin setelahnya ada hamzah wasal, nanti itu ada pembahasan tersendiri dia gitu. Sekarang kita sudah tahu nih di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, di situ terjadi hukum tajwid. Nah, di sini ada nun sukun nih, berarti terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Setelah nun sukun di sini huruf ta sebelah sininya nih. Huruf ta inilah yang harus kita ketahui. Huruf apa dia supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat huruf ta itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki jumlahnya ada 15. Supaya kita bisa menguasai hukum ikhfa hakiki, hal utama yang harus kita lakukan adalah menghafal huruf-hurufnya dan harus betul-betul hafal. Jadi kalau nanti kita sudah hafal, gampang kita untuk mengetahuinya. Kalau ada nun sukun atau ada salah satu tanda baca tanwin yang bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya ikhfa hakiki. Sedangkan huruf ta itu dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Karena dari segi makhrijul huruf, antara huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat, maka dikatakan ikhfa hakiki aqrab. Maka cara membaca ikhfa itu dibaca samar. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwin itu dibaca samar. Dengan kita bersiap-siap masuk ke dalam huruf ikhfanya. Kemudian didengungkan, digunakan, disamarkan juga disertai dengan dengungan. Sehingga yang ini kita baca jangan dibaca waan, tapi disamarkan bunyi nun sukunnya. Wa antum, seperti itu. Wa antum. Nah, tidak semua ikhfa itu dibaca waang itu enggak ya. Yang ikhfa itu yang condong berbunyi ang kalau dia bertemu dengan huruf qaf dengan huruf kaf. Selebihnya tidak condong berbunyi ang dia kayak gitu. Apalagi aqrab kayak gitu. Kalau ikhfa hakiki aqrab itu dia tidak condong berbunyi ang. Wa antum maka dia lebih condong berbunyi n gitu. Karena dari segi makhrajnya dia masih dekat ya gitu. Wa antum, tapi jangan baca waan, jangan wa antum, didengungkan. Sehingga di bagian waan-nya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar, kira-kira sepanjang 2 harokat. Wa antum la, seperti itu. Mungkin di sini nanti Bapak Ibu akan bertanya-tanya kan. Tadi kan dibilang ya kalau ada nun sukun atau ada tanwin terjadi hukum tajwid. Sedangkan di sini kan kita bertemu dengan tanwin. Ini kalau kita berwakaf di huruf yang bertanwin ini dia nggak terjadi hukum tajwid. Kan terjadinya hukum tajwid itu dengan melihat huruf setelahnya kayak gitu. Kalau kita berwakaf di sini tidak terjadi hukum tajwid. Tapi kalau kita tidak berwakaf di huruf mim tadi, kita wasolkan bihi ilmu gitu. Maka ini dia terjadi hukum tajwid di sini. Huruf kita lihat huruf waw ini kan dia huruf idgham bi gunnah, maka tadi terjadi hukum tajwid kalau tidak berwakaf di huruf mim. Tanwinnya bertemu dengan huruf waw itu kan bigunah. Tapi kalau berwakaf di sini ya di huruf yang bertanwinnya, maka dia tidak terjadi hukum tajwid. Supaya tidak bingung nanti ya. Karena kan tadi kami katakan kalau ada nun sukun atau tanwin terjadi hukum tajwid, tapi dengan memperhatikan huruf setelahnya kayak gitu. Kemudian di sini mim sukun setelahnya huruf lam. Di sini ada mim sukun. Nah, tadi kan sudah kami katakan ya. Di mana ada mim sukun atau di mana ada mim mati, di situ terjadi hukum tajwid kayak gitu dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kita lihat media gambarnya. Situ ada bacaannya idhar wa syafawi. Itu baca keterangannya ya. Jadi jika ada mim sukun atau mim mati tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dia dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya idhar syafawi. Kayak gini nih. Mim sukun setelahnya huruf lam. Di sini ini huruf lam nih. Bukan huruf ba, bukan huruf mim. Mim sukun bertemu dengan huruf lam di sini nih. Bukan huruf ba, bukan juga dia huruf mim. Maka berarti ini hukumnya adalah idhar syafawi. Karena dia idhar maka dibaca jelas, tidak berdengung, maka dibaca pendek saja. Wa antum la tum la, itu pendek saja.
La dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita langsung latihan juga tanpa bantuan media gambar. Kenapa kok la dibaca panjang? Penjelasannya sama Bapak Ibu. Kenapa kok ma dibaca panjang? Sama penjelasannya. Nah, ini kalau di media gambar tadi itu penjelasannya itu dirumus 3 warna hitam. Kenapa kok la dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Alifnya mana? Ini nih. Ya, yang nyamping nih alif nih. Jadi baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini nih. Ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Nah, di sini hurufnya huruf lam yang memiliki harokat fathah, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. La ta'lamun, mun dibaca panjang. Ini kalau misalkan kita tidak berhenti di huruf nun ta'lamuna dan langsung kita wasolkan gitu ya, maka panjangnya mu tetaplah menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Tapi tadi kita membacanya itu berwaqaf, berhenti di huruf nun. Sehingga mu ditambah huruf yang disukunkan. Untuk di sini yang kita temui huruf nun, maka dibaca ta'lamun, mun, jadinya kayak gitu. Jadinya mad tabi'nya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan. Namun yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok mu dibaca panjang? Mad tabi'nya yang mana? Seperti itu. Harusnya di sini Bapak Ibu sudah tahu kenapa kok mu dibaca panjang, tanda panjangnya apa kayak gitu. Karena penjelasannya sama. Kenapa kok ju dibaca panjang? Sama. Kenapa kok mu dibaca panjang? Kalau di media gambar tadi itu dirumus 2 warna hitam penjelasannya. Karena di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini nih, ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya dibaca panjang, sehingga mu dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i mu. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan. Untuk di sini huruf yang disukunkan yang kita temui huruf nun. Mun, jadinya seperti itu. Nah, sehingganya dari mad tabi'i itu dia berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu setiap kita membaca Al-Quran, panjangnya mad arid li sukun yang kita temui saat kita baca Al-Quran itu harus kita baca sama panjangnya. Kalau 2 harokat semua mad arid li sukunnya panjangkan 2 harokat. Kalau 4 harokat semua mad arid li sukun yang kita temui saat baca Al-Quran panjangkan 4 harokat gitu. Enggak boleh selang-seling, harus konsisten. Huruf yang kita sukunkan huruf nun. Ini kalau berwakaf di huruf nun kita baca ta'lamun. Nah, gitu. Jangan dibaca ta'lamuna baru berwakaf, baru berhenti, jangan, salah. Mengapa begitu? Penjelasannya sama dengan di atas tadi. Kalau baca Al-Quran kemudian berwakaf, berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Kita baca Al-Quran berwakaf di huruf nun, berhenti di huruf nun. Untuk di sini huruf nun itu nggak dibaca panjang. Karena berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kita baca ta'lamun seperti itu. Mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sampai di sini belajar mengajar Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.